warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Enterprise Resource Planning. Saya Rika Wulandari, NPM 1174, akan mengulas sedikit tentang pengertian dari modul ERP. Enterprise Resource Planning atau yang disebut ERP adalah sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan seperti waktu, dana, material agar pendayagunaan sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan. Enterprise Resource Planning atau yang disingkat ERP merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Tujuan utama dari implementasi ERP adalah integrasi. Modul Enterprise Resource Planning atau yang disebut ERP, berikut ini adalah beberapa modul dalam sistem ERP. Yang pertama, Accounting Management. Yang kedua, Inventory Management. Yang ketiga, Purchasing Management. Yang keempat, Manufacturing Management. Yang kelima, Human Resource Management. Yang keenam, Sales Management. Dan yang ketujuh, Customer Relationship. Memilih modul ERP berdasarkan industri yaitu untuk mempermudah dalam menentukan modul apa saja yang sebaiknya ditambahkan ke sistem ERP yang digunakan dengan menyesuaikan modul-modul ERP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Zakaria, NPM 2190-108-1177. Memilih perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP. Di bawah ini adalah 7 langkah tepat dalam memilih perangkat lunak ERP, antara lain 1. Tinjauan dan analisis proses. 2. Pilih developer yang berpengalaman. 3. Tanyakan soal fitur-fitur yang ada pada aplikasi ERP. 4. Anggaran perusahaan. 5. Reputasi vendor dan review klien. 6. Minta demo untuk memastikan kecocokan dengan kebutuhan perusahaan. 7. Kabar dan mobilitas lengkap. Implementasi ERP. Jika ingin mengimplementasikan konsep ERP, suatu perusahaan dapat membuat sistem ERP mereka sendiri atau membeli produk ERP yang sudah disediakan oleh perusahaan IT terbesar seperti SAP, Oracle, dan Microsoft. Satu hal yang penting dalam implementasi ERP adalah kepemilikan proyek, karena banyak sekali perubahan yang dilakukan dan berakibat pada masing-masing individu dalam organisasi, dan merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa masing-masing individu dalam perusahaan turut berpartisipasi dan membantu mengerjakan proyek dan menggunakan sistem ERP sehingga menghasilkan kesuksesan bagi perusahaan. Biasanya perusahaan menggunakan jasa konsultan untuk merancang dan mengerjakan sistem ERP-nya. Ada 3 jasa profesional yang biasanya digunakan dalam proses implementasi ERP, yaitu 1. Consulting Service, 2. Customizing Service, 3. Support Service. Layanan dukungan ini meliputi dukungan ERP pada yang telah diimplementasikan atau sering disebut maintenance system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Alvina Helmania Putri, NPM 2190-108-1165. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibnu, yaitu fase-fase mengimplementasikan sistem ERP. Adapun fase-fasenya yaitu 1. Fase inisiasi, yaitu berupa rencana strategis atau juga dari beberapa kejadian yang muncul di perusahaan, misalnya tawaran dari vendor, gerakan industri, peningkatan kualitas proyek, perubahan pada peraturan dan hukum, atau pemanfaatan anggaran teknologi informasi yang lebih baik. 2. Fase evaluasi. Fase ini meliputi evaluasi proses bisnis, analisa kebutuhan, evaluasi berbagai alternatif, pencarian vendor yang potensial, dan evaluasi berbagai produk yang berbeda. 3. Fase selection. Pada fase ini dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama karena dihabiskan untuk seleksi berbagai potensi alternatif, termasuk peluang mengakhiri proyek atau memutuskan proyek jika lingkungannya ternyata tidak siap menerima proyek tersebut. 4. Fase modifikasi. Fase ini dapat dijalankan dengan 2 cara, yaitu memodifikasi apa saja yang terjadi dalam rangkaian proses, analisa,
dan pengujian sampai mendapat hasil yang diinginkan atau sampai batasan waktu tertentu. Cara kedua yaitu dengan melakukan pemulihan status target tertentu kemudian menerapkan pengukuran atas pencapaian target tersebut. Dalam fase modifikasi perlu dilakukan tahapan pelatih bagi para pengguna. 5. Fase penyelesaian. Fase ini apabila semua berjalan dengan lancar, maka konsumen akan melunasi pembayaran yang ditanggung pada kontrak. Pada tahapan ini, perusahaan akan mendapat pelajaran serta pengalaman atas semua kejadian selama proyek implementasi berlangsung, termasuk evaluasi keberhasilan dan kegagalan serta peluang. Selanjutnya, review jurnal dengan judul Pengaruh Implementasi ERP terhadap Product Differentiation dan Cost Leadership dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Studi kasus manufaktur Jawa Timur. Latar belakangnya adalah salah satu teknologi yang berperan mengintegrasikan tiap fungsi dalam perusahaan, yakni teknologi ERP. Teknologi ERP dapat mengintegrasikan fungsi marketing, fungsi produksi, fungsi logistik, fungsi finansial, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi lainnya. Adopsi ERP dapat meningkatkan efisiensi operasional khususnya pada integrasi data yang memberikan pemahaman data yang sama sehingga terjadi penurunan biaya produk dalam perusahaan. Indikator pada low cost leadership dengan peningkatan efisiensi operasional yang dihasilkan melalui pengembangan keahlian penurunan biaya, perbaikan terus-menerus, dan pengembangan organisasi perusahaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Erika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Diasa Fitri, NPM 21901081185. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel data dengan menggunakan metode stratified sample dan jumlah data yang diambil sebanyak 53 perusahaan yang sudah mengadopsi ERP. Pengambilan data dilakukan dengan pengisian kuesioner yang bersifat tertutup, yaitu pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa hingga responden dibatasi dalam memberi jawaban kepada beberapa alternatif saja atau kepada satu jawaban saja. Hasil dan pembahasan. Dengan implementasi ERP, ternyata juga memberikan dampak terhadap strategi diferensiasi terutama dalam penyediaan biaya-biaya setiap variasi produk. Hampir kebanyakan responden menyatakan bahwa tujuan adopsi ERP untuk memberikan pemahaman informasi kepada semua departemen dengan waktu bersamaan dan standar tertentu. Penelitian yang dilakukan di perusahaan Jawa Timur dalam implementasi ERP, terutama karena komitmen manajemen puncak, sama dengan proses implementasi ERP di perusahaan-perusahaan Amerika. Para manajemen puncak di perusahaan Jawa Timur menjelaskan tujuan penerapan ERP tidak terlalu jelas kepada karyawan, sehingga dengan penerapan ERP tidak berdampak kepada daya saing perusahaan, namun hanya sebagai sistem administrasi yang dapat memberikan informasi. Kesimpulan, jadi berdasarkan hasil survei didapatkan bahwa adopsi ERP pada perusahaan manufaktur di Jawa Timur berpengaruh positif terhadap differentiation strategi dan low cost strategi, karena dengan sistem terintegrasi dapat memberikan informasi yang cepat dan terjadi efisiensi pada bagian sistem administrasi perusahaan. Sedangkan kinerja perusahaan ditentukan oleh adopsi ERP melalui variabel intervening, yakni low cost strategi. Karena perusahaan-perusahaan manufaktur di Jawa Timur memiliki bagian riset dan development yang rendah. Walaupun perusahaan sudah menerapkan sistem ERP, namun tidak memberikan dampak bagi perusahaan untuk menghasilkan inovasi-inovasi produk baru. ERP yang ada hanya untuk digunakan untuk mendukung sistem administrasi yang terpadu. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.